Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan mereview One Piece chapter 1054. Selamat menyaksikan. Judul chapter 1054 ini adalah Kaisar Api. Lalu untuk covernya menunjukkan 4 kaisar laut yang baru, yaitu Buggy, Shanks, Kurohyuki, dan Luffy. Ketiga Yonko itu tertawa dengan membuka mulut seperti huruf D, sedangkan Shanks hanya tersenyum. Lanjut kita masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan lokasi ibu kota bunga. Di sini para Akazaya merasakan ada sosok yang datang. Mereka pun ingin mengatasinya sendiri tanpa merepotkan Luffy dan yang lainnya. Sementara itu Green Bull terus melangkah sambil menumbuhkan tanaman di setiap pijakan kakinya. Di sini Green Bull bicara tentang kemampuan mempengaruhi orang lain yang sangat jarang dimiliki. Lalu Admiral itu pun melihat kedatangan para samurai Akazaya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada 6 orang yang menghalangi langkah Green Bull, yaitu Raizo, Shinobu, Denjiro, Kawamatsu, Nekomamushi, dan Inuarashi. Green Bull pun menyuruh mereka untuk menyingkir. Kemudian Raizo tahu bahwa yang datang itu adalah angkatan laut, musuh Luffy dari luar Wano. Mendengar hal itu, Green Bull terlihat marah. Dia pun berkata bahwa para samurai itu tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, dan bahwa Tenryubito itu adalah dewa untuk dunia ini. Lalu negeri yang tidak tergabung dalam pemerintah dunia seperti Wano tidak punya kedudukan apapun. Sambil menyerang, Green Bull mengatakan bahwa sistem dunia memang seperti itu. Lalu Inuarashi dengan mudah memotong akar-akar Green Bull. Kemudian Green Bull mengeluarkan kekuatannya yang dahsyat, dan ternyata Devil Fruits yang dimakan Green Bull adalah tipe Logia, yaitu Mori Mori no Mi atau buah Logia hutan. Sementara itu, di ibu kota bunga masih berlangsung pesta yang meriah. Mereka seolah tidak tahu sedang terjadi pertempuran di dekat ibu kota bunga. Selanjutnya, Green Bull masih terus berubah ke wujud monster hutan. Dan dia juga berkata bahwa negeri yang tidak bergabung dengan pemerintah dunia seharusnya sadar diri. Karena selama ini pemerintah dunia sudah membuat tatanan kehidupan hingga mencapai keseimbangan dunia seperti sekarang ini. Nah, akhirnya kita bisa melihat wujud monster hutan Green Bull. Lalu Green Bull menegaskan bahwa dia tidak melanggar hukum jika menghabisi semua orang di sini demi mendapatkan Luffy. Para Akazaya terlihat bisa melakukan perlawanan. Selanjutnya Yamato muncul. Dia langsung menghajar Green Bull dengan Kanabo Hausoku Haki-nya. Serangan itu membuat Green Bull jatuh ke tanah. Green Bull kembali bangkit dan menyatakan bahwa serangan Yamato itu sakit serta mengandung haki yang kuat. Yamato pun bicara bahwa dia muak dengan perkataan Green Bull, apalagi saat ini rakyat Wano baru saja merasakan kebahagiaan setelah menderita selama 20 tahun. Green Bull bertanya siapa Yamato, dan Yamato memperkenalkan diri sebagai anaknya Kaido. Hal itu membuat Green Bull terkejut. Selanjutnya Naga Momonosuke datang. Dia membenarkan perkataan Yamato. Lalu Naga Momo bersiap untuk menembakkan Borobreed. Tapi ternyata serangan Momo itu gagal. Momonosuke hanya memunculkan sedikit asap. Sementara itu diperlihatkan lagi keadaan rakyat Wano yang sedang berpesta. Nah, setelah serangannya gagal, Momonosuke menatap tajam ke arah Green Bull. Yamato dan Kawamatsu berusaha menghentikan Momo, tapi Momonosuke terus melaju. Dia berlari ke arah Green Bull. Lalu selanjutnya Momonosuke menggigit salah satu tangan Admiral itu. Momo bertekad akan mengusir Green Bull dari Wano. Shogun itu bersungguh-sungguh tidak akan membiarkan siapapun memberikan teror dan rasa takut kepada rakyatnya lagi. Di sisi lain, Green Bull cukup terkejut dengan wujud naga merah mudanya Momo, karena itu baru pertama kali dia lihat. Lalu Admiral Green Bull mengeluarkan akar-akar dari dalam tanah dan kemudian menjerat naga Momonosuke. Momo pun jadi melepaskan gigitannya. Yamato dan para Akazaya berniat untuk menolong,
tapi Momonosuke meminta agar mereka semua tidak ikut campur. Selanjutnya scene berganti ke perairan Wano. Di sini sudah ada kapal bajak laut Akagami. Para kru Shanks sangat bangga kepada Luffy yang sudah berubah menjadi bajak laut hebat. Sementara itu, Shanks jadi teringat saat-saat dia mengantarkan Oden pulang ke Wano. Shanks juga merasa bahwa Momonosuke dan Hiyori pasti sudah besar. Lukiro dan Bongpoch sangat bersemangat untuk bertemu dengan Luffy, tapi Yasop berkata belum siap untuk bertemu Usopp. Sementara itu Lime Juice berkata bahwa Kid juga ada di Wano. Kemudian Shanks tersenyum ketika melihat poster buronan Luffy yang menunjukkan sosok mitologi Nika. Selanjutnya Shanks mengingat masa lalu ketika dia menyerang kapal pemerintah dunia. Ben Beckman dan Yasop mengatakan bahwa di kapal itu ada CP9. Tapi Shanks tidak peduli, dia terus melaju tanpa memperdulikan lawannya. Akhirnya kapal bajak laut Akagami menyerang kapal CP9 itu. Di dalam kapal ada Wuzu yang masih menjadi agen CP9. Dia merasa aneh karena kapalnya diserang, padahal dia tidak membawa harta karun. Yang ada hanyalah sebuah Devil Fruit biasa, yang membuat pemakannya bisa punya kekuatan karet. Jadi apa istimewanya buah itu? Kemudian ingatan Shanks menerawang ke masa-masa ketika dia bersama Luffy di desa Fusa. Hingga akhirnya ada insiden penyerangan monster laut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Shanks tersenyum ketika ada monster laut yang menyerang. Akhirnya tangan Shanks pun terpotong karena serangan dari monster itu. Nah, kembali ke masa sekarang, Shanks masih memperhatikan poster Luffy. Lalu diperlihatkan percakapan beberapa kroco bajak laut Akagami. Mereka membicarakan para petinggi yang punya hubungan dengan Luffy. Selain itu, Luffy juga dikenal sebagai monster kera yang tak terkendali. Nah, kembali kepada Shanks. Di sini Shanks berkata bahwa dia tidak punya rencana untuk bertemu dengan Luffy di Wano. Kemudian pembicaraan mereka malah tertuju kepada Bartolomeo, orang yang sudah mengacak-acak wilayah kekuasaan Yonko Shanks. Shanks pun membenarkan hal itu dan masalah tersebut memang harus diurus. Selanjutnya Shanks duduk di dekat Ben Beckman. Kemudian Shanks dan Beckman minum-minum sejenak. Hingga akhirnya Shanks berkata kepada Beckman bahwa inilah saatnya untuk mengambil itu. Wajah Beckman bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Shanks. Lalu Shanks mengatakan bahwa hal itu adalah One Piece. Ya, di sini Shanks berniat untuk mengambil One Piece. Selanjutnya kita beralih ke markas besar Angkatan Laut. Di sini para petinggi resah dengan pergerakan Sabo. Terlebih lagi Sabo saat ini sudah dijuluki sebagai Kaisar Api dan dia mendorong orang-orang untuk memberontak. Nah, di sini ternyata sedang ada pertemuan yang melibatkan Akainu, Kizaru, dan seorang karakter baru. Mereka membicarakan tentang terbunuhnya Raja Cobra yang terjadi ketika referee. Dan berita yang beredar menyatakan bahwa Sabo lah yang telah menghabisi Raja Alabasta itu. Lalu beberapa jam sebelum peristiwa itu, Sabo dan beberapa anggota revolusioner menyerang rumah-rumah Tenryubito. Dan mereka juga menghancurkan simbol cakar naga. Jelas ini adalah sebuah deklarasi perang. Kemudian untuk menghalangi pasukan revolusi itu, Fujitora dan Green Bull melakukan perlawanan. Tapi mereka gagal hingga Bartolomeo Kuma berhasil dibawa kabur. Nah, ternyata kegagalan Fujitora dan Green Bull itu disebabkan karena para admiral tidak bisa bertarung serius saat berada di Mariejoa. Namun Akainu tidak menerima alasan itu. Kemudian ternyata tidak hanya ada insiden pembunuhan Raja Cobra, Putri Vivi juga dinyatakan hilang setelah peristiwa itu. Nah, akhirnya sang karakter baru itu pun diperkenalkan. Dia bernama Kurouma atau si kuda hitam. Nama aslinya adalah Tensei. Dia menjabat sebagai kepala divisi intelijen marin dan dia sedang menyelidiki kasus itu. Lalu Akainu berkata bahwa kerajaan Alabasta tentu sedang kacau karena peristiwa tersebut. Lalu Kurouma menyatakan bahwa kapal Alabasta juga masih berada di Pelabuhan Merah. Selanjutnya Kizaru bertanya mengenai insiden percobaan pembunuhan yang menimpa Tenryubito Carlos.
Lalu Akainu menjawab bahwa selain menyerang Carlos, Voice Guard juga membantu para penjahat melarikan diri. Tapi para Tenryubito punya hukum sendiri, jadi tentang kejadian itu terserah mereka saja. Kemudian Kuroma berkata bahwa semua ini berkaitan dengan Sabo. Dia telah melakukan pergerakan yang membuat 8 negara menyatakan memberontak kepada raja mereka saat raja-raja itu belum kembali dari reverie. Nah, selanjutnya kita beralih ke lokasi salah satu negara yang mendukung Sabo. Di sini ada poster Sabo yang sangat besar. Lalu Kuroma menyatakan jika Sabo sudah jadi sangat populer, bahkan melebihi Dragon sekalipun. Kemudian Kizaru menambahkan jika adik Sabo yaitu Luffy baru saja diakui sebagai salah satu Yonko. Sementara itu di negara yang mendukung Sabo sudah sampai informasi bahwa adik Sabo sang kaisar api itu baru saja mendapatkan gelar Yonko, dan dunia sedang dipaksa untuk menuju suatu perubahan. Nah, di panel terakhir Akainu memandang laut sambil mengatakan bahwa dirinya menjadi Fleet Admiral di masa yang sangat buruk. Tapi dia tidak peduli apapun masalahnya, semuanya akan tetap dia bereskan. Oke, sampai di sini aja review Mimin untuk chapter 1054 ini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.